kedatangan bintang tamu. Kenalkan. Halo semuanya, subscriber. Aku teman dari Faiza, nama aku Alif Marifatul Zana. Saat ini aku lulusan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, ngomong-ngomong, tema kita nih tentang dilema perempuan, yaitu tentang kesetaraan gender gitu kan. Emang lagi booming banget ya, Ya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini emang dari dulu tuh sudah booming, dari zaman dahulu kala itu masih sudah booming. Tema kita nih tentang dilema perempuan ketika memasuki peran publik. Oke, sebelum kita memasuki tema, ini kan Mbak Alif sendiri tuh sudah lulusan politeknik gitu kan ya. Politeknik itu kan rata-rata banyak laki-laki, banyak cowok timbang cewek gitu kan ya. Apakah di sana tuh ada kesetaraan gender atau apakah ada pelanggaran hak dan gender atau gimana? Coba ceritakan pengalaman. Ngomong-ngomong soal politeknik nih ya, pastinya di politeknik itu udah, kalau aku bisa katakan 70% cowok dan 30%-nya cewek. Bahkan mungkin ada suatu kelas yang ceweknya cuma 1 atau 2. Tapi untungnya mungkin gak cuma di tempat aku kuliah aja, di semua teknik itu masih memegang teguh kesetaraan gender ini, karena pastinya udah ada aturan-aturan tersendirinya. Untuk pengalaman aku yang kuliah di mana lebih banyak cowok daripada ceweknya, itu tetap kesetaraan gender. Kalau ya di dalam perkuliahan ya kita sama, kita masih diberikan porsi yang sama dengan laki-laki. Mungkin ada poin plusnya ketika kita berada di lingkungan yang lebih notabene-nya lebih banyak cowok ya. Kita diberikan keistimewaan, seperti kayak kita diayomi, kita lebih, misalkan ada praktikum yang berat, itu cowok lebih biar cowok aja. Kita sebagai teman cewek ya hanya memantau bagian analisis, mendapat sedikit keistimewaan sih untuk di lingkungannya seperti itu. Berarti di sana tuh tetap memeluk kesetaraan gender, Ya. bahkan lebih mayoritasnya tuh lebih diistimewakan. Gitu. Ini di dalam dunia perkuliahan gitu kan ya. Oke, ngomong-ngomong, tema kita nih sekarang dilema perempuan ketika memasuki peran publik gitu kan. Dunia kerja, dunia kehidupan masyarakat, real life-nya kita gitu kan ya. Oke, ngomong-ngomong, ketika saya membaca jurnal itu tentang Badan Pusat Statistik BPS itu melakukan riset terhadap partisipasi angkatan kerja pada kelompok perempuan, yang mana hasilnya tuh angkatan kerja perempuan ini jauh lebih rendah ketimbang angkatan kerja laki-laki gitu kan ya. Dari data tersebut ini menunjukkan bahwa perempuan ini masih memiliki banyak tantangan di dunia kerja gitu. Salah satunya itu ketidaksetaraan gender itu kan ya. Pastinya ada perempuan cuman buat kerja yang enteng-enteng aja gitu. Padahal perempuan ini juga bisa yang berat gitu kan ya. Punya porsi yang sama sebenarnya. Seharusnya itu juga harus punya porsi yang sama lah. Karena kerendahan kelompok kerja perempuan ini, perempuan seringkali mendapat pembatasan dari stereotip atau bias gender terhadap memenuhi hak-hak gitu kan ya, kesempatan dan perlakuan adil oleh perusahaan kan gitu kan ya. Ya benar banget ya. Sedangkan menurut berbagai riset di Indonesia dan di dunia ini tuh banyak keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan apabila mendukung kesetaraan gender gitu kan ya. Iya. Kalau dilihat-lihat dari hasil penelitian, sebenarnya sangat disayangkan guys. Kita harus patut sedih kalau masih ada hasil penelitian masih menunjukkan cewek tuh ada di bawah banget. Padahal sekarang pun cewek udah berani, udah banyak yang berpendidikan tinggi, udah berani berkarir lebih dari cowok, udah berani memimpin. Sebenarnya masih sayang banget kalau riset 2020 masih menyatakan cewek masih jauh di bawah. Sayang sekali sebenarnya. Ya, itu sangat disayangkan ya buat kehidupan. Berarti gini, saya ada beberapa pertanyaan, itu saya ambil dari webinar. Itu saya ambil pas waktu saya mengikuti webinar. Di situ pertanyaan jawabannya tuh masih belum cukup luas gitu kan ya. Belum memuaskan untuk saya gitu. Coba saya tanyakan pendapat Mbak Alif sendiri gitu kan ya.
Karena kalau saya sendiri kan di universitas yang rata-rata gender perempuannya yang lebih banyak ketimbang laki-laki. Itu pun sudah saya alami waktu di kelas gitu kan ya. Tapi kesetaraan gendernya itu pun tetap dirangkul gitu kan ya. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana cara menghadapi jika suatu saat misalnya nih ya, Mbak Alif ini sudah Ngomongin berkeluarga, masa depan nih masa ya. depan. Aduh. Mbak Alif ini sudah berkeluarga. Mbak Alif sudah berkeluarga. Lantas jika menyikapi suami yang tidak dapat menerima kita untuk menjadi perempuan karir itu bagaimana gitu. Sedangkan Mbak Alif ini udah alumni teknik, nanti kan kerjanya di perusahaan industri gitu kan. Itu kan otomatis jauh kan ya, jauh. Bisa rantau lah. Iya, bisa rantau gitu ke kota-kota yang lebih besar gitu. Lah, lantas bagaimana cara kita menyikapi suami yang tidak mau menerima wanita karir, perempuan karir? Ya, aduh, pertanyaannya cukup berat ya sebenarnya, dan harus dipikirkan matang-matang untuk kedepannya. Di umur saya yang sekarang ini udah mulai memikirkan bagaimana nantinya ketika saya menemukan pasangan hidup yang tidak memperbolehkan saya untuk bekerja atau berkarir. Mungkin pertama saya harus semua itu harus dilandasi dengan komunikasi. Kunci dari semuanya itu bagi saya itu komunikasi. Pastinya saya tanyakan dulu apa alasannya kenapa saya tidak diperbolehkan berkarir. Bukan apa-apa ketika saya sudah di posisi ini, anggapan saja kita samakan sudah punya pendidikan yang tinggi. Kenapa ketika kita sudah punya pendidikan, punya modal untuk masuk ke dunia kerja, kenapa kita tidak diperbolehkan? Harus ada alasan yang jelas bagi saya. Kalau memang masih kekeh entah alasan apapun itu, mungkin kalau memang sudah jodoh ya tugas kita sebagai istri ya harus berbakti kepada suami. Tapi jika memang masih boleh, saya akan menuntut hak saya sebagai perempuan untuk boleh berkarir. Seperti itu sih. Jadi ya bagaimana komunikasi dan negosiasi kita dengan calon pasangan kita. Jadi intinya saya masih mengusahakan untuk cewek kalau memang keinginan bekerja ya harus bekerja. Berarti perempuan karir itu juga punya peran ibu, peran di perusahaannya itu, di tempat kerjanya juga gitu kan ya. Kita tuh harus, kita ini juga bisa membagi waktu kompleks gitu kan. ya. Kompleks, gak cuma laki-laki doang yang bisa menjadi pekerja di semisal menjadi manajer, CEO gitu kan ya. Terus bisa jadi seorang ayah, ibu pun juga bisa ya, gitu ibu kan. bisa banget. Ibu tuh bisa banget gitu. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong soal pengalaman, saya sudah berkaca beberapa orang di sekitar saya yang ketika dia mulai memasuki biduk rumah tangga dan oleh suaminya tidak diizinkan untuk bekerja. Kita tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana, kedepannya apakah gaji suami akan terus bisa mencukupi kehidupan, atau kita juga ini pembahasannya udah agak luas ya, ngomong soal umur. Kita nggak ada yang tahu pasangan kita yang lebih dulu mana pergi. Bagi saya, ketika saya jadi seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja, dunianya akan sempit, hanya di situ saja, di rumah, ngomong anak istilahnya ya. Dan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang satu, suami misalkan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, atau suami lebih dulu dipanggil, kita sebagai perempuan mau tidak mau harus pergi bekerja, harus bisa membackup itu semua. Mau tidak mau ya kalau bisa sih semuanya, dua-duanya suami istri bekerja biar berjalan dengan lancar. Cita-cita rumah tangganya berjalan dengan lancar. Karena dengan perempuan berkarir itu juga pertama bisa membantu keuangan keluarga gitu kan ya. Terus juga kesenangan sendiri bagi perempuan. Gitu, self reward ya. Kalau sekarang tuh ngomongnya self reward gitu. Tapi semuanya kembali ya ke prinsip masing-masing orang. Ke prinsip masing-masing orang gitu kan ya. Tapi semoga aja kita mendapatkan suami-suami yang mengerti kita. Benar. Sebagai perempuan karir gitu. Benar. Perempuan yang pengen berkarir, pengen maju. Oke, ngomong-ngomong di sini. Ini tuh semisal masih ada kesempatan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak untuk masuk ke dunia kerja, masihkah ada?
gitu kan ya. Terus apakah masih ada kepercayaan untuk seorang perempuan yang sudah menjadi ibu untuk bergabung dalam perusahaan gitu? Misalnya contohnya tuh, kalau kita ngomong dari orang-orang sekitar kita, kan kita biasanya kan kita udah tinggal di desa nih ya. Itu pun zaman sekarang nih kan masih anak cewek, apalagi kerja di bank kan. Ya, benar. Apalagi kerja di bank tuh kalau belum menikah enak, kalau udah menikah nanti pulang kerja itu kan pasti. Gimana sih pendapat tentang kayak gitu, tentang seperti itu? Kalau cewek udah anggapannya mungkin dari awal kita belum bekerja, terus kita udah masuk jadi ibu rumah tangga, kita mau masuk dunia kerja nih, masih pasti banyak kesempatan, masih besar sekali kesempatan. Nggak jarang juga kok saya lihat itu, anggap tadi sebagai contoh pegawai bank ya, cewek mungkin ada peraturan kalau cewek tuh belum bukan dilarang sih, dianjurkan untuk tidak menikah dulu mungkin kalau di bank peraturannya. Tapi saya juga sering kali menemukan sudah banyak kok cewek-cewek yang bekerja setelah berumah tangga, setelah punya anak, bahkan pun saat sedang hamil, masih hamil dalam tahap wajar ya, umur kandungannya itu masih juga bekerja. Jadi kesempatan buat cewek bekerja setelah menjadi ibu rumah tangga masih sangat besar bagi saya sih. Masih sangat besar, setuju sekali dengan Mbak Alif itu. Masih sangat besar untuk kesempatan cewek itu memasuki dunia kerja, apalagi si perempuan itu punya talent. Ya, talent, skill dengan background pendidikan yang sudah bisa masuk ke dunia kerja. Ya tergantung dunia kerjanya mau menerima enggak. Sekarang kan juga banyak kan tempat-tempat kerja yang masih saya pengalaman sendiri ya, ada beberapa tempat kerja yang lebih mengutamakan cowok, padahal bagi saya itu masih bisa dikerjakan tenaga cewek, entah apa alasannya ya, itu kan sakit hati ya. Iya, gitu. Saya juga punya pengalaman tentang kesetaraan gender nih Mbak. Waktu itu saya mau magang di industri, cukup bisa dikatakan industri itu sudah sangat besar di bidang manufaktur. Waktu itu saya sudah mengajukan proposal, ketika ditelepon ditanya siapa saja anggotanya. Kebetulan di satu kelompok saya itu ada 2 cewek dan 1 cowok. Kemudian perusahaannya tanpa ada balasan resmi, hanya melalui telepon mengatakan jika tidak bisa menerima anak magang cewek. Saya wow sekali. Kenapa gitu kan? Itulah tidak memiliki hak sama sekali, kesempatan hak. Benar sekali. Ya mungkin kita sebagai generasi penerus bangsa harus beranilah untuk mendapatkan hak tersebut, mendapatkan porsi yang sama dengan cowok-cowok ya. Semangat ya. Semangat untuk pejuang wanita kali ini. Apalagi sekarang tuh woman independent. Yes, Miss Independent. Yang lagi booming sekarang juga gitu kan ya. Oke, pertanyaan ada tanyaan lagi nih. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukainya, gitu kan ya. Sama-sama kita ketahui ada sebagian perempuan krisis kepercayaan diri padahal mempunyai skill. Kita nggak pede untuk menampakkan. Di dalam perkuliahan pun perempuan nih punya, maksudnya si dosen nih menanyakan gitu, perempuan nih jarang gitu yang berani maju, nggak pede gitu, kurang percaya diri. Itu bagaimana cara menumbuhkan? Sebelum cara menumbuhkan, mungkin kita penyebabnya ya. Kalau menurut saya cewek jadinya nggak pede mungkin ada sisi trauma atau apalah itu. Ketika kita mengemukakan pendapat, kita kurang dihargai. Mungkin dari awal dari itu cewek jadi kayak menciut, aduh udah deh biar cowok aja deh, udah deh biar dia aja deh yang jawab, kita cewek diam aja. Mungkin dari awal dari seperti itu membuat cewek jatuhnya insecure gitu. Tapi ya harus diusahakan untuk cewek, harus percaya diri ya.
berani aja dulu. Kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi ketika aku dihadapkan dengan lawan-lawanku yang cowok, berani aja dulu. Kita pasti punya sisi lebih dari mereka. Mereka juga punya sisi lebih, aku juga punya sisi lebih. Jadi kita punya sisi lebih di masing-masing. Dari situ kayak ya udah maju aja dulu. Salah bener, yang penting maju aja dulu, yang penting percaya aja dulu gitu. Sama dengan prinsipku sendiri, pede aja dulu, Iya, hasilnya hasil belakangan. Yang penting nih cewek juga Iya, biasa biar gitu. kita tuh menampilkan perwakilan meskipun satu, iya, salah satunya kita doang gitu kan ya. Biar sebagian kecil nggak apa-apa, sebagian kecil. nggak apa-apa. Itu contoh kesetaraan gitu kan ya. Oke, terima kasih Mbak Alif atas bincang-bincang santainya Bincang kita. santai. Semoga perbincangan ini bisa membuka wanita-wanita yang masih takut ya. Yang masih takut. Tenang, kalian tidak sendiri, kita sama-sama wanita, masih banyak kok kesempatan buat kita maju. Kita juga tanggal kan di sini tuh juga ada tanggal Hari Perempuan gitu kan ya. Oh iya. Gender gitu. Berarti itu kan bentuk kesetaraan gender untuk merangkul semua perempuan Iya, gitu. perempuan harus dihargai sih. Ya, perempuan harus dihargai. Oke, terima kasih atas perbincangannya untuk hari ini. Oke, gengs. Oke, cukup pertemuan kita, cukup channel YouTube kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you. See you, semoga suka.